Tahukah kalian, menurut beberapa teori konspirasi di luar sana, ada satu sosok yang sangat berkuasa dan mampu mengendalikan perekonomian dunia. Dia mampu menghancurkan ekonomi bukan dalam lingkup kota, provinsi, melainkan dalam lingkup negara, bahkan sampai benua. Wow. Pada saat terjadinya krisis keuangan atau krisis moneter di Asia Tenggara pada tahun 1997 juga ternyata diakibatkan oleh sosok ini. Lalu siapakah sosok yang sangat berkuasa tersebut? Jawabannya adalah George Soros. George Soros merupakan seorang trader, pengusaha, investor sekaligus filantropis yang paling terkenal di dunia. Bagaimana tidak, sosoknya mampu menghancurkan ekonomi benua. Untuk lebih mengenal kehidupan orang paling berpengaruh di dunia ini, mari kita simak kisah singkatnya. George Soros lahir di Budapest, Hungaria pada 12 September 1930. Nama aslinya adalah George Schwartz, akan tetapi ayahnya mengubah namanya menjadi George Soros. Tujuannya untuk menutupi bahwa mereka merupakan orang Yahudi. Ayah Soros dulunya merupakan tahanan perang pada Perang Dunia Pertama. Oleh karena itu, Soros dididik sangat keras oleh sang ayah. Sedari kecil Soros sudah diajarkan seni bertahan hidup oleh sang ayah. George Soros memiliki keluarga yang sangat utuh dan harmonis, akan tetapi semuanya berubah saat Nazi mulai menyerang yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia Kedua. Apalagi Soros dan keluarganya merupakan orang Yahudi yang pada saat itu merupakan target utama penyerangan Nazi. Ayah Soros berusaha untuk menyelamatkan keluarganya dengan cara memisahkan anggota keluarganya dan menempatkan di beberapa negara yang berbeda. Hal ini ternyata berhasil, yang menyebabkan keluarga Soros luput dari penjajahan Nazi. Akan tetapi, saat Rusia mulai berkuasa, kehidupan Soros dan keluarganya jauh lebih tersiksa dan menderita daripada saat Nazi berkuasa. Diketahui bahwa ibunya Soros diperkosa oleh 2 orang tentara Rusia, yang sejak saat itu membuat Soros kecil tumbuh dengan trauma berat hingga ia mengidap penyakit PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Pada saat itu usia 18 tahun, tepatnya tahun 1948, Soros akhirnya memutuskan untuk hidup mandiri dan pindah ke London untuk mencari pekerjaan sekaligus berkuliah. Di London, Soros akhirnya diterima di salah satu kampus ternama, yakni London School of Economics. Saat berkuliah, Soros tidak seperti teman-teman lainnya yang menikmati masa kuliah dengan tenang. Soros justru berbeda, ia bekerja sebagai seorang pelayan di salah satu klub malam yang kemudian dari gajinya tersebut ia gunakan untuk membayar biaya hidupnya dan biaya kuliahnya. Soros berhasil lulus dari London School of Economics pada tahun 1954 dan mendapat gelar Master of Science di bidang filsafat. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika muncul sebagai negara adidaya dengan tingkat perekonomian paling stabil dan jumlah pengangguran paling sedikit di dunia. Soros akhirnya memutuskan untuk migrasi ke Amerika dan mulai mencari pekerjaan di sana. Dari sinilah jiwa-jiwa bisnismen Soros mulai terlihat. Dengan sisa gaji dari perusahaannya dulu, Soros mulai aktif dalam dunia trading dan investasi. Hingga pada tahun 1987, Soros berhasil masuk menjadi headline majalah Fortune dengan menyebutnya sebagai seorang trader dan investor terbaik di dunia, bahkan mengalahkan Warren Buffett. Sejak saat itulah Soros sudah menjadi pria paling kaya di dunia. Soros yang awalnya hanyalah seorang investor yang hanya berkutat dalam dunia bisnis, mulai melebarkan sayap di dunia politik. Salah satu keputusan Soros yang paling mengundang kontroversi saat ia mendanai beberapa pemberontakan di Hungaria, Polandia, dan Rusia. Selain pemberontakan di Eropa, Soros juga mendanai beberapa gerakan pembangkang yang ada di Tiongkok. Dan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah mata uang won yang disebut sebagai Black Wednesday yang terjadi pada tanggal 16 September 1992. Juga hal tersebut diduga kuat disebabkan oleh George Soros. Saat itu Soros diduga menjual mata uang Inggris tersebut hingga membuat won keluar dari mekanisme nilai tukar Eropa yang menyebabkan inflasi besar-besaran di Inggris. Peristiwa Black Wednesday diketahui bermula dari sikap Inggris yang tidak mau ikut bergabung dalam tahap pertama penciptaan mata uang tunggal Eropa
yang bernama Exchange Rate Mechanism atau disingkat IRM pada 1979. Hal ini karena Inggris tak rela nilai mata uang pound sterlingnya yang selama ini dikaitkan dengan emas harus berubah menjadi nilai mata uang masing-masing anggota di Uni Eropa. Yang menjadi kekhawatiran Inggris saat itu adalah bisa saja nilai pound sterling akan merosot apabila Inggris bergabung dengan IRM. Apalagi pada saat itu inflasi Inggris tercatat lebih tinggi ketimbang Jerman. Hal itu disebabkan juga karena Inggris sedang mengalami pelemahan pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat suku bunga acuannya menjadi sangat tinggi. Dari beberapa hal tersebut, Soros memandang dan berkeyakinan bahwa Inggris akan menurunkan tingkat suku bunga yang bisa melemahkan mata uang agar ekonomi kembali pulih. Dan Soros akhirnya menjual pound sterling atau mata uang Inggris dengan nilai setara 6 miliar dolar dan membeli Deutschmark atau mata uang Jerman dengan nilai setara 7 miliar dolar. Tak sampai di sana, Soros juga meminjam uang kepada Bank of England atau Bank Inggris sebesar 5 miliar dolar. Tak tahan dengan tekanan inflasi, akhirnya pada 16 September 1992, Inggris menaikkan suku bunga dengan acuannya menjadi 2 kali dalam sehari. Bahkan hingga mencapai 15%, sebuah angka yang cukup mengkhawatirkan bagi Inggris kala itu. Dan apabila Inggris tetap bertahan dan bersikap keras kepala pada suku bunga tinggi, maka selamanya kondisi ekonomi Inggris dinilai tidak akan pulih. Dan lambat laun permintaan akan pound sterling kian berkurang lantaran kondisi makroekonomi yang tidak stabil. Aksi intervensi valuta asing Bank Sentral Inggris akhirnya gagal. Nilai tukar pound sterling terhadap Deutschmark, mata uang Jerman, sudah turun hampir 3% dalam sehari. Karena hal inilah Soros akhirnya mendapatkan julukan sebagai The Man Who Broke Bank of England atau pria yang berhasil merusak Bank Inggris. Selain melakukan hal-hal tersebut terhadap negara Inggris, Soros juga melakukan hal yang sama di beberapa negara seperti Finlandia, Thailand, Jepang, Malaysia, dan beberapa negara Asia Tenggara yang mengakibatkan negara tersebut hampir bangkrut akibat krisis moneter. Perdana Menteri Malaysia, yakni Mahathir Mohamad, menuduh George Soros sebagai sosok yang berada di balik krisis keuangan yang terjadi di Asia, yang juga berdampak di Indonesia pada tahun 1997 silam. Namun, alih-alih minta maaf, justru Soros malah membela diri dan menganggap bahwa pernyataan kontroversi dari Menteri Malaysia tersebut tidak benar adanya. Ia juga mengungkapkan bahwa Bank Sentral Thailand lah yang tidak memiliki pengetahuan cukup soal hedging fund yang membuat mereka akhirnya mengalami krisis. Sedangkan untuk Indonesia sendiri, penularan krisis moneter yang berasal dari Thailand berlangsung sangat cepat. Hanya dalam 2 bulan saja nilai tukar rupiah terpapar habis-habisan akibat sentimen yang muncul dari negara tetangganya. Pada Agustus 1997, Indonesia harus menanggalkan kebijakan nilai tukar mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Nilai tukar hancur lebur, pertumbuhan ekonomi tak karuan yang akhirnya menyebabkan Indonesia berada di salah satu tahun terkelam dalam sejarah, yakni krisis moneter 1997.